Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sherries. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk bikin salah satu kue tradisional yang jadi favorit aku dan kayaknya hampir semua orang juga pasti bakalan suka karena rasanya yang manis, gurih, kenyal, lembut, empuk dan pokoknya legit gitu kalau digigit. Tapi kali ini aku akan bikin serabi Solo Noto-Suma dengan versi yang sedikit berbeda supaya makin cantik looknya dan juga wangi tapi tetap rasanya gurih, kenyal, lembut, dan seriusan enak banget. Jadi yuk merapat dan kita bikin sama-sama serabi Solo Noto Suman. Di sini aku akan masukkan ke dalam bowl tepung beras, kemudian tepung tapioka, tambahkan dengan garam, gula pasir atau gula halus, lalu ragi instan, dan juga santan. Kalau menggunakan santan dari kelapa parut murni, teman-teman bisa gunakan perasan kedua ya, supaya dia tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Jadi rasa gurihnya pas. Nah, tinggal kita campur saja semuanya sampai merata. Pastikan tidak ada tepung yang menggerindil ataupun gula yang belum larut. Kalau sudah, ini akan kita tutup dulu menggunakan plastik wrap dan kita akan diamkan selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Tergantung dari suhu dan kelembapan dari ruangan kalian. Next, kita akan masukkan tepung beras ke dalam panci atau sospen. Masukkan juga gula pasir, garam, kemudian santan. Ini juga sama, gunakan santan perasan kedua. Kalau mau pakai santan instan juga boleh, tinggal dilarutkan atau ditambahkan dengan air aja. Nah, ini kita aduk sebentar sampai semuanya tercampur merata dan akan kita masak sampai nanti mendidih dan sedikit mengental ya teman-teman. Jangan ditinggal-tinggal karena kita nggak mau santannya sampai pecah. Karena kalau santannya sampai pecah, hasilnya kurang bagus serta rasa gurihnya juga nggak maksimal. Nah, kalau sudah, ini bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan kembali ke adonan pertama. Setelah 1 sampai 1,5 jam kita buka plastik wrapnya dan kita sudah lihat kalau ini berbuih seperti ini ya, artinya raginya aktif. Tambahkan dengan 1 butir telur dan kita kocok lepas menggunakan whisker aja sampai semuanya tercampur merata kembali. Kemudian teman-teman bisa saring dulu untuk memastikan larutan ini benar-benar smooth. Di sini aku bagi larutan menjadi 2 karena satunya mau aku tambahkan dengan pasta pandan dan satunya lagi dengan pasta blue velvet. Teman-teman boleh menggunakan pasta yang lainnya ya. Jadi disesuaikan selera aja. Nah, di sini nggak perlu terlalu banyak kita gunakan pastanya, karena cukup sedikit aja, nanti ketika kita masak itu warnanya jadi lebih pekat gitu ya. Jadi ini warnanya pastel kayak gini aja, dan di sini aku gunakan pasta blue velvet dan pasta pandan dari Mohler. Cukup sedikit aja, tapi wangi dan juga warnanya langsung pop up keluar cantik ya. Dan ini dia untuk arehnya ya, santan agak kental yang kita gunakan untuk topping di atas serabi Solo kita. Next, di sini aku akan panaskan wajan. Teman-teman boleh gunakan wajan ataupun teflon yang teman-teman punya aja. Kemudian tinggal ambil larutan sebanyak 1 sendok sayur. Kemudian tinggal kita cetak seperti ini. Kemudian aku beri taburan gula dan juga sedikit larutan adonannya. Kemudian kita akan tambahkan dengan areh atau santan agak kentalnya tadi. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Di sini teman-teman perhatikan ya bahwa api kompor yang kita gunakan itu jangan yang besar, tapi kecil aja. Apalagi kalau misalkan wajan teman-teman itu tipis. Seperti wajan ini tipis banget jadi api kompor yang aku gunakan itu kecil banget. Nah, kalau tampak adonannya mulai matang, jadi atasnya udah nggak basah, kecuali arehnya ya, nggak apa-apa kalau dia masih basah, nanti bikin gurih, tambahkan dengan topping sesuai selera, aku gunakan topping nangka, alhamdulillah karena pas ada stoknya di rumah, dan udah deh, tinggal kita sisir bagian pinggir, kita angkat. Ini Masya Allah cantik banget warnanya dan wangi pandannya keluar ya teman-teman, apalagi ditambah dengan nangkanya. Masya Allah, sekarang kita bikin lagi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau nih sibuk untuk naburin gula lagi seperti ini, maka boleh ditambahkan ketika tadi kita membuat larutan untuk adonannya ya.
Jadi tambahkan aja semuanya. Setelah itu ketika masak ini nggak perlu kita beri taburan lagi untuk gula pasirnya. Kita lakukan lagi dengan proses yang sama ya. Nah, di sini karena panas api kompornya tidak merata, jadi kita harus sering untuk putar-putar seperti ini ya. Posisikan aja supaya nanti renda yang terbentuk itu bagian pinggirnya kecoklatan secara merata. Kalaupun enggak benar-benar yang sempurna, warnanya merata semua, enggak apa-apa kayak gini. Ini juga udah cantik, mateng, dan crispy bagian pinggirnya. Well, tentunya ini jadi the next level of Serabi Solo Notosuman ya, karena sepertinya belum ada yang bikin seperti aku. Di sini aku selain pakai pasta pandan, aku juga pakai pasta blue velvet yang pastinya belum ada yang cobain juga. Jadi teman-teman boleh banget praktekin di rumah, cobain aja deh. Dan cari tahu kalau misalkan ini benar-benar sewangi itu dan juga gurih, manisnya pas, lembut, kenyal, duh enak banget deh pokoknya. Untuk toppingnya sendiri tentu disesuaikan dengan selera teman-teman atau stok yang ada di rumah aja. Jadi kalau aku menghabiskan stok yang ada di rumah supaya nggak ada yang mubazir dan juga nggak kadaluarsa, kan sayang ya. Jadi selain nangka, aku juga gunakan coklat serut dan juga kismis ya teman-teman. Tapi yang jadi favorit aku adalah topping nangka. Ini Masya Allah enak banget. Gunakan nangka yang dia itu hampir matang ya teman-teman. Jangan yang udah matang banget supaya nanti hasilnya nggak lembek dan nggak membuat serabi Solo ini jadi cepat basi karena kandungan air dari nangkanya. Jadi pakai nangka yang dia itu hampir matang tapi dia keset gitu. Ini Masya Allah seriusan enak banget. Teman-teman bisa cobain ini di rumah sebagai ide jualan. Pastinya laris manis apalagi dijual saat pagi hari sebagai sarapan gitu ya. Pokoknya lakukan proses ini sampai semua adonannya selesai. Dijamin hasilnya beneran seenak itu. Manisnya pas, bercampur gurih dari areh atau santan agak kentalnya, kemudian crispy dari adonannya, dan juga kenyal lembut. Aduh, seriusan. Rasanya tuh legit gitu jadinya. Warnanya juga cantik tanpa menggunakan bahan tambahan makanan terlalu banyak. Jadi aku suka warna-warna pastel kayak gini ya. Selain itu juga memberikan kesan kalau ini tuh aman untuk dimakan. Nah, pastikan bagian pinggirnya itu atau bagian rendanya benar-benar sudah kering ya teman-teman, crispy. So ini dia hasilnya, Masya Allah cantik banget. Seriusan ini bikin nagih gitu. Nah, kalau untuk dijual, teman-teman bisa tunggu dulu sampai benar-benar dingin, jadi dia lemes gitu ya. Setelah itu bisa digulung dan dilapisi dengan daun pisang supaya tetap wangi dan juga tampilannya cantik. Tapi kali ini karena aku bikin untuk disantap pribadi, jadi aku hanya gunakan bahan yang ada, yaitu aku pakainya baking paper ya. Dan di sini juga nggak lengket sama sekali. Kalau udah dingin, udah lemes, tinggal kita gulung aja. Ini dia hasilnya. Yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah, enak banget. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya dengan like, comment, share, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Cheris. Terima kasih.